Berikut ini penguraian Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Tilawahnya akan disampaikan oleh Ibu Yusra. Pembengalan ayat 1-3 oleh Ibu Tuti Hernawati. Ayat 4 dan 5 oleh Ibu Rosa Yohanerita. Sedangkan penguraian ayat 1 akan disampaikan oleh Ibu Neneng. Ayat kedua oleh Ibu Elita Warni, ayat ketiga oleh Ibu Heti, ayat keempat oleh Ibu Atik, dan ayat kelima oleh Ibu Ois. Dan arti keseluruhan ayat 1-3 akan dibacakan oleh Ibu Nunung, ayat keempat dan 5 akan dibacakan oleh Ibu Nur Salamah, dan dilanjutkan dengan pembacaan pantun dari buku materi Al-Hasani oleh Ibu Nurleli. Kepada Ibu Yusra dipersilahkan. Masih di mute, Bu. Bu Yusra suaranya belum keluar. Ya, Bu Yusra. Nggak keluar suaranya ya. Ya, sinyalnya kali Bu Ustaz. Nggak kedengaran. Mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa off cam saja Bu Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dilanjutkan oleh Ibu Tuti. Kepada Ibu Tuti silakan. Baik, terima kasih Ibu Yusra. Sekarang saya lanjutkan dengan memenggal ayat Quran Surat Al-Qadar yang terdiri dari 5 ayat. Ayat 1 terdiri dari 6 penggalan, ayat 2 6 penggalan, ayat 3 4 penggalan, ayat 4 10 penggalan, dan terakhir ayat 5 4 penggalan.
Ayat 1, penggalan ke-1, inna, penggalan kedua, na, penggalan ketiga, anzalna, penggalan keempat, hu, penggalan kelima, fi, penggalan keenam, Lailatul Qadri. Ayat kedua, penggalan ke-1, wa, penggalan kedua, ma, penggalan ketiga, adro, penggalan keempat, ka, penggalan kelima, ma, penggalan keenam, Lailatul Qadri. Dan ayat ketiga, penggalan ke-1, Lailatul Qadri, penggalan kedua, khairun, penggalan ketiga, min, penggalan keempat, alfi syahrin. Baik, untuk selanjutnya penggalan ayat 4 dan 5 kami persilakan pada Bu Neri Rosa. Silakan Bu. Terima kasih Bu Tuti. Ayat 4, penggalan pertama, tanazzalu. Penggalan kedua, al-malaikatu. Penggalan ketiga, wa. Penggalan keempat, ar-ruhu. Penggalan kelima, fi. Penggalan keenam, ha. Penggalan ketujuh, bi. Penggalan kedelapan, ismi rabbihim. Penggalan ke-9, min. Penggalan ke-10, kulli amri. Ayat 5. Penggalan pertama, salamun. Penggalan kedua, hiya. Penggalan ketiga, hatta. Penggalan keempat, matla'il. Ada yang persilakan. Silahkan Ibu Neneng. Terima kasih pada Bu Neri Rosa. Uraian Quran Surat Al-Qadar ayat pertama. Penggalan pertama, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ketiga, anzalna, bentuknya kata kerja lampau. Dengan ciri na di akhir, sekaligus menandakan pelakunya nahnu. Akar kata nazala, pola af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 448, artinya kami telah menurunkan. Penggalan keempat, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan kelima, fi, bentuknya huruf jar. Fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya, artinya pada. Penggalan keenam, Lailatul Qadri, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata benda kedua, berharokat kasroh di akhir. Kata benda pertama, lailati, bentuknya kata benda murni. Pola kata benda, fa'latun, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1302. Artinya satu malam. Kata benda kedua, al-qadri, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Akar kata, kodaro, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 332, artinya kemuliaan. Arti dari Lailatul Qadri, satu malam kemuliaan. Arti dari ayat pertama surat Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada satu malam kemuliaan. Untuk uraian ayat kedua, saya serahkan kepada Ibu Elita Warni. Kepada Ibu Elita Warni dipersilahkan. Terima kasih. Ayat kedua,
Penggalan pertama wa bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ma bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ketiga adaro bentuknya kata kerja lampau, cirinya berharkat fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya daro, polanya af'ala, terdapat pada Kamus Munawir halaman 41, artinya dia telah memberitahu. Penggalan keempat, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan kelima, ma, bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya apa. Penggalan keenam, Lailatul Qadari, bentuknya kata benda majmu', terdiri dari Lailatu dan Al-Qadari, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharkat kasrah di akhir kata. Lailatu bentuknya kata benda murni, pola kata bendanya fa'latun, terdapat pada Kamus Munawir halaman 1302, artinya satu malam. Al-Qadari bentuknya kata benda kata kerja tunggal, akar katanya qadaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 332, artinya kemuliaan. Arti kata benda majmu' Lailatul Qadari adalah satu malam kemuliaan. Arti dari ayat 2 adalah, dan apakah dia telah memberitahu engkau Muhammad apa satu malam kemuliaan itu. Selanjutnya ayat ketiga dipersilahkan kepada Ibu Heti. Terima kasih Ibu Elita. Uraian ayat 3. Lailatul Qadri, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, Lailatu, bentuknya kata benda murni. Pola kata benda fa'latun terdapat dalam Munawir halaman 1302 yang artinya satu malam. Kata benda kedua, Al-Qadri, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Akar kata qadaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 332 yang artinya kemuliaan. Arti dari KBM Lailatul Qadri yaitu satu malam kemuliaan. Penggalan kedua, khairun, bentuknya kata benda superlatif, subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir. Akar kata khoyaro menjadi khoro. Ada di materi halaman 30, kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 123 yang artinya lebih baik. Penggalan ketiga, min, bentuknya huruf jar, yang artinya dari. Penggalan keempat, alfi syahri, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal.
aslinya alfun, karena ada huruf cer menjadi alfi. Akar kata alifa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 46 yang artinya 1000. Kata benda kedua syahrin, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Akar kata syaharo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 206 yang artinya bulan. Arti kata benda majemuk alfi syahrin artinya 1000 bulan. Arti ayat ketiga surat Al-Qadar yaitu malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya penguraian ayat keempat saya serahkan kepada Bunda Atik. Kepada Bunda Atik dipersilahkan. Terima kasih Bu Eti. Al-Qadar ayat 4, penggalan pertama, tanazzalu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Aslinya adalah tatanazzalu. Satu tak menghilang sesuai materi halaman 40. Ciri KKSAD-nya tak di awal dan domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya nazala, polanya tafa'ala, terdapat dalam Munawir 1409. Artinya dia sedang atau akan turun pelan-pelan. Penggalan kedua, al-malaikatu. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal dan tak marbutoh di akhir. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya malakun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 429 yang artinya para malaikat. Penggalan ketiga, wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keempat, ar-ruhu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Subjek tunggalnya yaitu domah. Akar katanya roha menjadi roha, berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Terdapat dalam Munawir 545 yang artinya ruh atau Jibril. Di Munawir di Mahmud Yunus halaman 149 itu tidak ada kata Jibril-nya. Untuk penggalan kelima, fi bentuknya huruf bermakna yang artinya pada. Penggalan keenam, ha, bentuknya kata ganti yang artinya nya. Penggalan ketujuh, bi, bentuknya huruf ja yang berfungsi mengkasrohkan kata benda selanjutnya. Artinya dengan. Penggalan kedelapan, izni rabbihim, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya yaitu kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin.
Kata benda kedua berharokat kasroh, dan kata ketiga merupakan kata ganti. Isni bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya isnun karena huruf jar menjadi isnin dan karena bermajemuk menjadi isni. Akar katanya azina, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Ya, terdapat di Mahmud Yunus halaman 38, artinya izin. Kata benda kedua, Robbi. Bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya Robun, karena merupakan kata kedua menjadi Robin, dan karena bermajemuk menjadi Robbi. Akar katanya Roba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Kata ketiga, him merupakan kata ganti milik yang artinya mereka. Jadi arti KBM izni rabbihim yaitu izin Tuhan mereka. Penggalan ke-9, min, bentuknya huruf jar yang berfungsi mengkasrohkan kata benda berikutnya. Artinya untuk. Penggalan ke-10, kulli amrin, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kulli bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya kulun karena huruf jar menjadi kulin dan karena bermajemuk menjadi kuli. Akar katanya kalla, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 380, artinya semua. Amrin, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Akar katanya amrin, ya. Akar katanya amaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 48, artinya urusan. Kata benda majemuk dari kulli amrin artinya semua urusan. Arti dari ayat 4, ya Pak Emi. Para malaikat dan Jibril turun pelan-pelan atas izin Tuhan mereka untuk semua urusan. Untuk selanjutnya uraian dilanjutkan oleh Bu Ais. Silakan. Terima kasih Bu Ati. Uraian ayat kelima. Penggalan pertama, salamun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal dengan ciri kata benda tanwin di akhir, asalnya salim dengan akar kata salima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 177 yang artinya selamat. Penggalan kedua, hiya. Bentuknya kata ganti yang artinya dia. Penggalan ketiga, hatta. Bentuknya huruf jar yang fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya yang artinya sampai atau hingga. Penggalan keempat,
Matla'il fajri. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata bendanya, kata benda pertama, tidak ada huruf alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Matla'i, bentuknya kata benda kata kerja waktu. Ciri kata bendanya ma, akar kata tola'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Artinya ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 239 terbit. Al-Fajri bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal dengan ciri kata bendanya alif lam. Akar katanya fajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Artinya ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 308 yaitu fajar. Jadi arti KBM adalah terbit fajar. Arti keseluruhan surat Al-Qadar ayat kelima, selamat dia sampai terbit fajar. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nunung. Terima kasih kepada Ibu Eis. Arti keseluruhan Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ke-1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada satu malam kemuliaan. Ayat kedua. Dan apakah dia telah memberitahu engkau Muhammad apa itu malam kemuliaan? Ayat ketiga. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nur Salamah. Terima kasih Ibu Nunung. Arti surat Al-Qadar ayat keempat. Para malaikat dan Jibril turun pelan-pelan atas izin Tuhan mereka untuk semua urusan. Ayat kelima. Selamat dia malam itu hingga terbit fajar. Berikut saya serahkan kepada Ibu Nureli untuk membaca pantunnya. Silakan Ibu Nurleli. Ibu Nurleli. Ibu Nur Salamah, silahkan dilanjutkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon izin Buya, mau Ya, silakan. membacakan pantun hasil karya Buya yang ada pada buku materi Al-Hasani. Syukron Buya, mengutip pantun Al-Hasani. Buah mangga, buah kuini, jangan simpan di dalam karung. Taruh saja di halaman. Belajar Al-Quran di Al-Hasani. Jangan pernah berkata bingung. Katakan saja penasaran. Alhamdulillahirabbil alamin.